kasih buat tim PPW, mantap banget. Kita beri apresiasi dong buat tim PPW tadi. Bagus banget Bu, saya di situ juga wow mantap banget ini. Apa kaliber dunia ya. Oke, yuk. Tanpa berlama-lama hari hari ini kita kan bicara tentang ketekunan ya. Dalam sebulan ini kita semua bicara tentang ketekunan. Siapa yang sudah tekun? Saya gitu dong, kan ini kan udah di penghujung November ya. Jadi ketekunan udah 3 kali nih. Jadi harusnya 3/4 kali 75% tuh harusnya udah tekun, benar? Ya ya, karena ini udah minggu terakhirnya gitu dan tanpa berlama-lama hari ini kita akan bicara tentang bertekun dalam iman. Ya, jadi dalam sebulan ini kan semua temanya adalah ketekunan dan hari ini kita sama-sama diingatkan Tuhan untuk kita bertekun di dalam iman kita, di dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai kita di dalam mengikut Tuhan itu kita enggak bertekun menyerah di tengah jalan. Yang mengerti kata amin. Ya, di Ibrani 12 ayatnya adalah perikomnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita sebagai anak Tuhan, ya hidup kita adalah sebagai sebuah perlombaan. Seperti sebuah perlombaan dan kita anak Tuhan adalah seperti atlet yang berlomba. Ya Tuhan ingatkan kita, kita ini bukannya cuman adalah masuk dalam menjadi orang percaya, kita bukan saja setelah kita meninggal kita masuk surga, tapi ini adalah perlombaan dan kita harus tekun. Kita harus tekun sampai masuk dalam garis finish. Seorang atlet, dia harus tekun, dia harus mempersiapkan staminanya, dia harus persiapkan makanannya, dia nggak makan sembarangan, dia harus persiapkan istirahatnya, gitu ya. Dia harus persiapkan latihannya, otot-ototnya. Kalau dia mau masuk sampai jadi juara, ya dia tidak akan berleha-leha. Kalau misalnya teman-temannya misalnya, ayo pergi jalan-jalan makan, dia lagi latihan, enggak, dia akan tekun untuk latihan gitu. Dan seorang atlet itu dia juga tidak akan menyerah di tengah jalan. Ya seorang atlet kalau yang dia bisa masuk dalam garis finish, dia nggak mungkin di tengah jalan itu berhenti. Yang dapat juara itu adalah orang yang tekun sampai garis finish. Nah sama seperti itu. Jadi nggak ada kalau misalnya kita berkata kita mau di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan kita harus jadi tekun. Ya berlomba dalam perlombaan itu kita menjadi tekun. Seperti seorang atlet dia nggak di tengah jalan nggak tiba-tiba dia lari tiba-tiba dicapek gitu ya. Aduh keseleo nih kakinya. Akhirnya dia oh udahlah ntar dulu. Nggak bisa gitu. Seorang atlet dia harus menyelesaikan garis finishnya. Sama seperti Tuhan ingatkan kita semua, kita punya perlombaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan ingin kita tekun sampai garis finish. Nah garis finishnya itu apa? Goals tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Jadi kita di dalam kehidupan ini bukan hanya kita masuk, kita menerima Tuhan Yesus sebagai habis gitu kita meninggal masuk surga. Tapi kita Tuhan ingatkan untuk karakter kita diubah untuk menjadi serupa dengan karakter Kristus. Jadi bukannya tanpa goals ya. Jadi kita semua kita mengerti bahwa goals kita adalah karakter menjadi serupa dengan karakter Kristus. Di ayat 2-nya dikatakan gini, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, Tuhan ingatkan kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau sebagai seorang atlet, dia matanya harus tertuju ke depan, benar ya? Dia nggak bisa lari, ada orang hai, bisa jatuh gitu ya, dia nggak bakal bisa cepet-cepet gitu. Seorang atlet dia akan terus fokus ke depan. Gitu sama seperti Tuhan ingatkan kita, mata kita, kalau kita di dalam mengikut Tuhan, mata kita harus fokus, mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah pemimpin kita dengan contoh iman yang sempurna. Tuhan Yesus punya iman itu kuat. Tuhan Yesus itu waktu dia datang ke dunia, dia memberikan contoh bahwa betapa harus tekun, kuat di dalam mengikut Bapa. Jadi kita harus mata kita tertuju, Tuhan Yesus itu Allah yang kuat, contoh yang kuat, pemimpin yang kuat, imannya kuat, never give up. Gak pernah menyerah di tengah jalan. Jadi Tuhan juga ingatkan kita jangan pernah menyerah di tengah jalan. Betapa banyak anak Tuhan, orang percaya yang di tengah jalan menyerah. Dengan berbagai masalah, akhirnya dia give up, akhirnya dia quit.
Bukannya jadi winner, bukannya pemenang kayak tadi lagu tadi ya, pemenang gitu ya. Bukan pemenang, jangan kita nyanyi pemenang, tapi benerkah hidup kita pemenang? Tuhan mau hidup kita sungguh-sungguh jadi pemenang. Karena itu hari ini kita belajar tentang ketekunan. Karena pada umumnya hari-hari ini orang tidak suka dengan namanya tekun. Orang lebih suka dengan instan. Ya kopi instan, mie instan. Kita seringkali nggak suka dengan proses, kita nggak suka dengan tekun, kita sukanya dengan instan. Makanya kenapa ada pinjol, kenapa ada judi online, kenapa orang mau cepet kaya. Orang nggak suka tekun, nggak suka kerja keras, nggak suka. Kerja keras, rajin, banting tulang, sungguh-sungguh akhirnya dapat uang, nggak suka. Yang penting cepet, dapat ini, dapat gitu. Kalau orang, makanya kenapa kayak handphone, kayak, yang penting cepet-cepet. Kalau enggak kan, ayo dong cepet gitu. Kita nggak suka dengan menunggu, kita nggak suka dengan sabar gitu ya. Dan Tuhan ingatkan kita untuk waktu kita mengikut Tuhan menjadi karakter Kristus, biarlah kita tekun fokus kepada Tuhan Yesus yang adalah pemimpin kita yang kuat. Ya Tuhan memimpin kita dalam iman. Dan dibilang gini, Tuhan Yesus tekun memikul salib. Ya Tuhan Yesus tekun memikul salib. Saudara bisa bayangkan waktu Tuhan Yesus memikul salib, penderitaan apa saja yang dia alami. Ya Tuhan Yesus waktu memikul salib, dia ada 3 penderitaan. Penderitaan jasmani, jiwani, ya emosinya dan rohani. Tuhan Yesus waktu di kayu salib, dibilang itu tuh dia dicambuk ya, dan dicambuknya kalau saudara tahu gitu ya, itu cambuknya itu bukan cuman kayak tali yang gitu ya, bukan gitu ya, tapi itu benar-benar yang cambuk yang dia ada kayak trisulanya gitu, kayak cangkoknya. Jadi waktu ditarik lagi set, kulitnya itu robek, dagingnya itu hancur gitu ya. Jadi benar-benar dan Tuhan itu dikasih mahkota duri. Betapa penderitaan jasmani Tuhan Yesus itu sangat tidak dibanding kita, seringkali kita saya sakit tidak ada apa-apanya. Tuhan mengerti, makanya kenapa Tuhan mengerti waktu kita sakit, waktu kita jasmani kita sakit. Tuhan mengerti karena Tuhan sudah mengalami itu. Ya waktu kalau saudara mengerti ya, waktu Tuhan Yesus disalib, itu tangannya kan dipaku. Tangannya dipaku, tapi waktu Thomas nggak percaya, saya nggak percaya, saya mau cucukin jari saya. Sebenarnya dipakunya di sini. Tapi karena Tuhan Yesus waktu disalib kan dia harus nafas kan. Waktu dia nafas, dia tarik. Waktu dia turun, lama-lama, waktu dia hembuskan, tambah lama tambah turun. Makanya kenapa Thomas akhirnya dia tujukan di sini. Itu betapa robek, betapa penderitaan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan mengerti kita yang sakit, jasmani. Tuhan tahu, Tuhan sudah pernah mengalami. Begitu pula dengan emosi, dengan jiwa. Ya, waktu Tuhan Yesus disalib, saudara Tuhan Yesus itu 3,5 tahun dengan murid-muridnya. Mereka ngobrol-ngobrol, makan bersama apa. Tapi pada waktu dia ditangkap, semua muridnya itu pada kabur. Ya ada yang Yudas adalah murid yang waktu sebelum ditangkap dia tiba-tiba datang ke Tuhan Yesus, "Guru." Begitu cipika-cipiku gitu ya, begitu tiba-tiba tangkap dia. Tuhan dikhianati oleh muridnya sendiri. Kemudian juga Petrus waktu pas Tuhan Yesus ditangkap, waktu digiring, ya Tuhan Yesus digiring, dipermalukan, disalahartikan, semua orang udah, ini orang ini pasti kena tulah nih, ini orang dikutuk Allah nih, kasihan amat sih sampai hancur begitu, dibilang mukanya aja udah gak kelihatan kayak seperti manusia gitu ya. Waktu seperti itu, Petrus waktu ditanya, kamu kan salah satu murid orang itu ya? Enggak, bukan. Iya, kita lihat. Enggak, bukan. Dia menyangkal. Ya betapa sakitnya hati Tuhan Yesus waktu murid-muridnya yang 3,5 tahun ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, bareng-bareng, makan bersama, pergi mujizat bersama. Dan itu dikhianati, dijual, disangkali oleh murid-muridnya sendiri. Tuhan merasakan kesendirian. Semua meninggalkan dia. Jadi kalau kita merasakan emosi kita, ya penderitaan emosi, Tuhan juga sudah pernah mengalami. Jadi Tuhan bisa mengerti kita yang mengalami penderitaan emosi, penderitaan jiwa. Kalau kita merasa, saya ditinggalkan sendiri gak ada yang suka sama saya gitu ya misalnya. Aduh orang-orang melukai saya. Tuhan juga sudah terlebih dahulu. Dan Tuhan juga menderita secara rohani. Ya Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib karena seluruh dosa dan kutuk semua manusia dari zaman Adam sampai sebelum Tuhan Yesus dan sampai kita semua itu
ditumpahkan ke Tuhan Yesus, Allah Bapa meninggalkan Tuhan Yesus. Allah Bapa memalingkan wajahnya, tidak bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Karena begitu kutuk dan dosa semua dilimpahkan. Tuhan Yesus ditinggalkan oleh Allah Bapa. Itu adalah penderitaan rohani. Yang kita tidak mengalami penderitaan rohani. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Allah Immanuel, Allah beserta kita, itu janji Tuhan. Justru seringkali kita yang meninggalkan Tuhan, gitu ya. Gak gereja-gerejaan lagi, apaan sih udah doa-doa gitu ya. Enggak mau, seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus jadi mengerti penderitaan jasmani kita, rohani kita, jiwani kita. Dan karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti, Tuhan itu bukan cuma menyuruh kita untuk kita berlomba. Ayo lomba yang tekun, ayo enggak. Tapi Tuhan Yesus menyertai kita. Allah Immanuel, lagi kita lari, dia juga ikut, ayo dia ikut bantuin lari. Dan karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita, jasmani, jiwani, dan rohani, dia bisa menolong kita saat kita mengalami masalah, saat kita menderita. Dan yang ketiganya, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Seringkali dalam masalah yang kita hadapi, ya tapi ini masalahnya ini ya, saya mau ingetin juga nih, jangan masalahnya tuh kita bikin sendiri. Contoh, ada ayam, ambil. Lalu ada orang gebukin kita gitu, maling ayam gitu. Begitu kita, ini penderitaan yang harus dialami oleh saya karena Tuhan yang memberikan. Bukan ya, bukan seperti itu ya. Jadi masalah itu datang tanpa kita undang. Benar ya, kita udah sungguh-sungguh gitu ya. Tapi masalah itu datang gitu. Dan Tuhan ingatkan kita, waktu kita mengalami masalah, suruh ingat kepada dia. Ingatlah selalu akan dia yang tekun. Waktu kita mungkin lemah, kita putus asa. Aduh Tuhan, kok seperti ini, aduh sakit belum disembuhkan. Tuhan keuangan belum ini, Tuhan hubungan belum Tuhan. Mungkin kita ada masalah-masalah pergumulan yang saat ini belum dijawab oleh Tuhan gitu ya. Tuhan dibilang waktu kita jadi lemah dan putus asa, ingatlah selalu akan dia yang tekun untuk menanggung bantahan sehebat itu. Jadi waktu kita lemah, kita putus asa, kita ingat Tuhan tuh tekun. Dan Tuhan sekarang bersama kita. Tuhan sudah menang atas penderitaan itu. Jadi Tuhan bisa menolong kita. Dan dibilang kalau kita lemah, kita putus asa, mari kita minta sama Tuhan untuk dikuatkan. Minta keteguhan, Tuhan kuatkan saya. Dalam saya menghadapi masalah ini, kuatkan dalam saya menghadapi pergumulan ini, kuatkan saya Tuhan. Biar saya terus tekun sampai akhir, sampai garis finish. Enggak berhenti di tengah jalan, sehingga saya dapat mahkota, dapat juara. Yang mengerti katakan amin. Dan saya mau ingatkan juga bahwa pencobaan ya yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Jadi kalau misalnya anak SD nggak mungkin gurunya ngasih ujiannya ujian SMA gitu ya. SD ya pasti SD. Jadi sesuai dengan yang memang bisa seperti apa batas kekuatannya itu yang akan Tuhan izinkan. Jadi masalah itu bukan Tuhan kasih tapi Tuhan izinkan. Di ayat 5-nya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya Tuhan ingatkan gini, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jadi waktu ada masalah terjadi dalam hidup kita, jangan kita menganggap enteng, jangan kita meremehkan. Gitu, jangan kita kayak masalah sih seperti ini. Jadi kita kayak sombong gitu, kita kayak pikir Tuhan kenapa sih Tuhan memberi masalah ini dalam hidup saya? Kan sebenarnya saya nggak punya masalah gitu, kita kayak sombong. Kita kayak mengatur Tuhan, Tuhan harusnya Tuhan nggak boleh dong kasih masalah ini dalam hidup saya gitu ya, harus seperti itu. Sedangkan ingatkan kita bahwa jangan anggap enteng, ini Tuhan sedang untuk mendidik kita gitu, jangan kitanya merasa arogan gitu, kitanya sombong, kenapa masalah ini, dan kita akhirnya kecewa sama Tuhan, akhirnya kita marah sama Tuhan gitu, kita ngamuk sama Tuhan. Masalah ini nggak boleh ada dong harusnya di hidup saya. Wih kita sombong banget gitu ya. Sedangkan dia Tuhan dan kita manusia. Waktu Tuhan didik kita, ya harusnya kita nggak sombong. Harusnya kita tidak menganggap rendah, nggak menganggap remeh, nggak menganggap enteng didikan Tuhan. Dan kemudian kenapa Tuhan Yesus seringkali mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita? Karena waktu Tuhan izinkan masalah, seringkali itu untuk mendidik kita mungkin dari segi karakter. Mungkin kita beberapa kali, mungkin kesabaran kita masih kurang, mungkin pengendalian diri kita kurang,
mungkin kasih kita kurang gitu ya. Tuhan mendidik kita dalam karakter. Bisa juga Tuhan mendidik kita di dalam iman. Apakah kita punya iman sungguh-sungguh sama Tuhan? Tuhan mendidik kita dalam pengharapan. Apakah kita benar-benar berharap sama Tuhan di dalam segala hal situasi yang pergumulan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita? Ataukah pada waktu masa itu datang, kita menjadi tidak lagi sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak lagi setia sama Tuhan. Ada kalanya masalah itu Tuhan izinkan itu untuk mengajar kita beberapa hal. Apakah iman, apakah pengharapan, apakah kita terus percaya, terus berdoa sama Tuhan, gitu ya, terus beriman sama Tuhan. Apakah kasih kita sungguh-sungguh gak sama orang, sama Tuhan gitu ya. Jadi masalah Tuhan izinkan, sekali lagi itu yang penting jangan sampai kita putus asa. Karena Tuhan sedang mendidik kita. Nah di ayat 6-nya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau ada masalah terjadi dalam hidup kita, ada kalanya orang berasa gitu ada masalah, Tuhan pasti benci sama saya. Tuhan bikin saya susah aja nih. Tuhan jahat, kita kecewa, kita curiga sama Tuhan. Dosa pertama pemberontakan manusia adalah curiga sama Tuhan. Bahwa Tuhan tidak baik dengan kita. Padahal di sini ya Tuhan bilangnya Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau masalah itu Tuhan izinkan, sebenarnya itu Tuhan sedang menghajar kita karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mendidik kita dengan kasih. Ya dengan kasih Tuhan mendidik dan menyesalkan orang yang diakui sebagai anak. Jadi waktu kita masalah diizinkan, padahal kita udah sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Itu artinya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan sedang mengakui kita tuh anaknya. Makanya Tuhan didik kita. Jadi jangan sampai lagi ada masalah tuh kita jadi salah respon. Kita jadi curiga sama Tuhan. Kita kesel, kita marah sama Tuhan. Kita bahkan meninggalkan Tuhan. Karena kita pikir Tuhan benci, Tuhan jahat, Tuhan gak adil dalam hidup kita. Kok saya ada masalah gini padahal saya udah sungguh-sungguh doa, saya udah sungguh-sungguh pelayanan gitu ya. Saya sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, tapi kok Tuhan izinin nih tetap gitu ya. Dan mengertilah bahwa masalah itu Tuhan izinkan karena Tuhan mengasihi kita. Dan mengakui orang dan mengakui kita gitu ya sebagai anak. Nah di ayat 7-nya, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Ya Tuhan bilang gini, kalau kamu harus terima ganjaran, Tuhan perlakukan kamu seperti anak. Ya seorang anak itu pasti dia akan dididik, dihajar oleh ayahnya. Misalnya anaknya pulang jam 2 pagi gitu ya. Ini anak gitu ya masih muda gitu. Pulang jam 2 pagi nggak minta izin sama bapaknya gitu. Anaknya pas datang lah gitu ya. Wih, bapaknya pasti bisa akan langsung ngomelin dia, bener ya? Kalau misalnya anak kita nih misalnya jam 2 pagi baru pulang gitu ya. Dia nggak kasih kabar, nggak apa. Setiap hari jam 2 pagi pulang gitu. Kira-kira kita akan marah, kita disiplinin dia atau enggak? Pasti ya kita disiplin, pasti dipanggil, kamu nggak boleh gitu, kita marahin. Kamu nggak boleh pulang malam segini ya, nggak minta izin apa gitu ya. Pasti kita akan ngomelin. Ya nggak mungkin kita pas lagi dia datang jam 2 pagi, kita udah pulang, bagus gitu ya. Atau nanti aja, ntaran jam 8 pagi aja ya baru pulang, sekalian makan gitu. Nggak gitu ya kita ya. Tapi kita pasti akan, kamu nggak boleh dimarah-marahin gitu ya. Atau sama misalnya kayak anak kita, anak mungkin masih SMP gitu. Nah kemudian dia misalnya main handphone terus sampai akhirnya pelajarannya jelek. Semua nilai-nilainya jelek gitu, sudah hampir tidak naik kelas. Pas waktu dia datang, pas kita lihat gitu, rapotnya merah lagi dan kita lihat dia tukang main handphone terus, main game terus. Pasti kita akan panggil, pasti kita akan marahin, disiplinin, kita akan hajar. Nggak mungkin kita, oh kamu dapat nilai jelek ya, suka main game, bagus ini, ayo kita, papa juga yuk, ayo kita ngadu yuk games. Nggak mungkin gitu ya, pasti kita akan, kamu nggak bener yuk gitu, mungkin dimarahin, handphonenya disita gitu ya, seperti itu. Jadi kalau Tuhan ingatkan gitu, kalau kita menanggung ganjaran artinya Tuhan memperlakukan kita sebagai anak. Ya bersyukur kita dianggap anak oleh Tuhan semesta alam. Saudara kita mesti benar menyadari kita tuh dianggap anak loh. Seringkali kita nggak menyadari betapa banyak Allah-Allah lain yang Tuhan dan umatnya itu jauh banget. Gak tahu tuh jauh banget kayak gak bisa memegang, berjumpa dengan Allah tuh gak bisa.
Kita nih Tuhan udah bilang hubungannya tuh kayak bapak dan anak. Bapak dan anak tuh deket banget. Kalau misalnya bapak dan anak, kalau misalnya bapak lagi suka nih ya, misalnya lagi ngobrol sama temen-temennya, anaknya tuh papa, plok gitu di pangkuannya. Itu juga paling, kamu, tapi hubungannya sedekat itu. Tuhan mau hubungan kita sedekat itu, makanya Tuhan menghajar. Tuhan seringkali mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita untuk mendidik. Karena Tuhan itu hubungannya bapak dengan anak bagi kita. Di ayat 9 ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang dekat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi kalau dibilang ayah kita yang di dunia aja, ayah di dunia paling panjang umurnya berapa kira-kira? 1 tahun ya anggapnya ya, misal 1 tahun gitu. Ayah kita aja mendidik kita tuh walaupun dia misalnya umurnya ini kan maksudnya dibanding bapak yang kekal, itu 100 tahun dia mendidik kita yang baik. Apalagi bapak kita yang di surga. Dia mendidik kita untuk kebaikan kita dibilang. Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi Tuhan menghajar kita, mendisiplin kita, mengajar, mendidik kita untuk apa? Bukan untuk dia benci sama kita. Bukan karena dia kesel, karena kita anak yang gak bagus gitu. Tapi dibilangnya untuk apa? Kebaikan kita. Ya karena Tuhan itu Allah yang kekal. Dia bisa tahu masa depan kita. Jadi Bapak yang di dunia aja yang dengan jangka waktu yang tidak panjang gitu, yang itu saja memberikan kita segala sesuatu kebaikan. Apalagi Bapa yang di surga, dia tahu masa depan kita. Jadi seringkali Tuhan mendidik kita untuk kebaikan kita walaupun kita nggak mengerti gitu ya. Seringkali kita nggak mengerti saat ini. Ya sama kayak seorang bapak yang misalnya ini sekarang lagi musim COVID nih. Lagi musim COVID, semua orang kan disuntik vaksin ya kan. Vaksin COVID kan, bener kan? Waktu itu semuanya siapa yang disuntik vaksin COVID? Semua ya harusnya ya, oke. Nah mungkin kan ada anak yang kecil, dia mungkin nggak ngerti nih waktu bapaknya, ayo ikut yuk, kemana Pak? Ayo ikut. Dia pikir mau ke mall apa ya. Tiba-tiba pas saat di dokter disuntik gitu kan, di puskesmas disuntik. Terus, dia bilang, aduh papa kok jahat banget sih. Papa nyuntik saya apa. Mungkin dia kesal ya saat itu ya. Karena anaknya nggak mengerti. Sedangkan bapaknya itu melakukan itu untuk kebaikannya. Biar anaknya itu nggak tertular oleh COVID. Bener ya? Nah seperti itu. Seringkali kita waktu Tuhan didik kita nggak ngerti. Kita kesel, kita marah-marah, kita menggerutu, kita ngomel sama Tuhan. Bahkan kita mau ninggalin gereja, kita mau ninggalin ibadah, kita nggak mau tekun lagi doa. Kenapa? Karena kecewa. Udah sungguh-sungguh tetap aja masalah nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kalau kita dengar ngerti firman ini, segala sesuatu tuh Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Nah di ayat 11-nya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Tuhan udah memang bilangin nih, waktu itu diberikan ya, kamu gak bakal, asik saya dapat masalah, puji Tuhan. Bilang ke semua orang, saya dapat masalah loh, haleluya. Gak mungkin gitu. Pasti lagi masalah itu kita akan mungkin berderai-derai air mata, bergumul ya, sampai aduh gimana gitu. Ya tapi dibilang waktu itu memang bukannya sukacita tapi duka cita. Tapi kemudian setelah itu dia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada yang dilatih. Jadi setiap masalah yang Tuhan izinkan, itu tuh sebenarnya itu dilatih. Kita sedang dilatih oleh Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan pengertian bahwa masalah itu Tuhan izinkan, itu Tuhan sedang melatih kita. Jangan sampai kita pikir Tuhan jahat, makanya Tuhan kasih kita masalah. Tuhan gak mengasihi kita, makanya Tuhan memberi kita masalah. Tuhan murka sama kita, Tuhan gak adil dalam hidup kita, makanya Tuhan memberi kita masalah. Jangan sampai seperti itu. Tuhan ingatkan kita, Tuhan sedang melatih itu semua. Kalau kita terus punya respon yang benar, kita terus mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh terus tekun, kita sungguh-sungguh terus mengikuti firman-Nya. Tuhan bilang Tuhan akan berikan damai. Kita akan mulai mengerti, setelah itu bisa, oh ternyata ya dulu tuh saya dihajar Tuhan kayak gini, oh karena apa? Karena Tuhan mau meluputkan saya. Di depan tuh ternyata ada masalah yang lebih besar. Kalau saya dulu enggak Tuhan jagai, enggak Tuhan hajar, mungkin pas di depan sana, saya ternyata tiba-tiba hutangnya udah jadi berlipat-lipat, contoh gitu ya.
berlipat-lipat akhirnya saya bisa putus asa. Akhirnya saya bisa gantung diri gitu ya mungkin, aduh nggak kuat, stres. Tapi Tuhan menghajar karena Tuhan tahu ke depannya ini, jangan sampai kita meninggalkan dia. Tuhan tahu ke depannya segala sesuatu Tuhan tahu. Masa depan adalah Tuhan juga tahu. Tuhan ingatkan kita segala sesuatu waktu kita sungguh-sungguh tetap punya respon yang benar. Kita tetap mengasihi Tuhan. Karena kita tahu waktu kita dihajar, waktu Tuhan izinkan masalah, itu untuk melatih kita. Karena kita diakui sebagai anak. Karena dia adalah Bapa kita. Ya waktu kita mengerti, punya respon yang benar. Bahkan mengasihi Tuhan karena Tuhan sedang mendidik kita untuk kebaikan kita. Ada damai sejahtera Tuhan yang akan melingkupi melampaui segala akal pikiran manusia, itu akan kita peroleh. Yang mengerti katakan amin. Nah di Roma 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ayo kita sama-sama perkatakan ini ya, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sadarkah saudara, kita semua adalah anak-anaknya Tuhan, kita semua adalah umat kepunyaan Tuhan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita semua, Tuhan bilang, segala sesuatu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadi jangan sampai kita kecewa sama Tuhan, jangan sampai kita marah-marah lewat setiap masalah yang Tuhan izinkan. Biarlah kita mengerti segala sesuatu tuh Tuhan izinkan datangkan kebaikan buat kita. Jadi kalau yang mungkin saat-saat ini yang dulu-dulu sempat kecewa, marah sama Tuhan, benci, malah gak mau ke gereja, gak mau pelayanan lagi, udah banting tulang, banting pintu, banting jendela gitu ya. Ini tetap aja masalah gak kunjung selesai. Dan kita marah-marah. Mari kita sungguh-sungguh ingat firman Tuhan lagi. Segala sesuatu tuh Tuhan izinkan datangin kebaikan. Dalam segala sesuatu baik hal kurang baik. Baik nyaman buat kita, baik gak nyaman. Baik yang menyenangkan buat kita maupun yang gak menyenangkan buat kita. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Asalkan yang penting respon kita tetap benar. Kita tetap tekun cari Tuhan. Kita tetap sungguh-sungguh taat melakukan firman Tuhan. Jangan sampai malah kita meninggalkan Tuhan, malah kita jauh dari Tuhan, malah kita jatuh lagi dalam dosa. Jadi punya respon yang salah. Padahal sebenarnya Tuhan mendidik untuk kebaikan kita. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita kecewa, kita malah meninggalkan Tuhan, kita nggak akan masuk dalam garis finish yang Tuhan berikan. Tapi waktu kita mengerti, kita akan terus tekun. Kita akan masuk dalam garis finish, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan menerima damai sejahtera Tuhan. Kita akan menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan mengerti, oh ternyata Tuhan didik waktu di ini, ternyata Tuhan punya rancangan yang terbaik. Di depan Tuhan berikan yang terbaik. Ternyata kita baru tahu ada damai sejahtera Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Walaupun saat itu kita tidak merasakan itu sukacita. Tapi Tuhan ingatkan kita, itu semua untuk kebaikan kita. Yang mengerti kata amin.